Video-video yang selama ini gue bikin, percaya nggak percaya itu pakai kamera yang umurnya udah 10 tahun cuy. Yap, selama ini gue ngonten pakai kamera Sony A6000. Sebuah kamera mirrorless dari Sony yang mungkin buat mayoritas orang itu udah tua banget, udah nggak layak lagi gitu buat ngonten ataupun kerja kreatif. Tapi ya namanya kreator kecil gitu kan, terus kapital belum gede juga. Jadi kadang-kadang kita tuh kayak harus make do with what we can ya kan. Nah di video ini gue pengen sharing pengalaman pribadi gue untuk ngonten dan bikin video pakai kamera Sony A6000 di tahun 2024 ini. Jadi langsung aja kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy. Dan di video ini gue lagi mau sharing pengalaman pribadi gue untuk bikin video dan juga bikin konten entah di YouTube atau di platform lain kayak Instagram atau TikTok pakai kamera Sony A6000 di tahun 2024 ini. Disclaimer dulu nih, gue itu bukan expert kamera. Jadi di video ini tuh gue nggak bakal bahas yang teknis banget. Gue cuma pengen bahas soal pengalaman pribadi gue yang selama ini gue pakai, yang selama ini gue lakuin gitu ya untuk bikin konten pakai si Sony A6000 ini. Nah, jadi gimana sih rasanya ngonten atau bikin video pakai Sony A6000 di zaman dimana kamera-kamera untuk konten kreator yang entry level itu udah selevel Sony A6400 atau Sony ZV-E Mark I. Well, gue mau mulai dulu dari form factor-nya. Sony A6000 ini sebenarnya bukan kamera yang jadul banget ya, karena dia itu udah pack dengan fitur yang cukup banyak kalau misalnya mau dieksplor. Kayak misalnya dia punya layar yang udah bisa di tilt walaupun cuma 90 derajat aja ya. Terus ada juga electronic viewfinder-nya buat hunting foto atau shooting video outdoor. Jadi ya more or less sebagai kamera mirrorless sebenarnya adalah fitur-fitur yang bisa dipakai buat belajar pakai kamera gitu. Karena ya waktu pertama kali gue beli kamera ini juga gue belum ngerti cara pakai kamera sama sekali cuy. Dia punya mount lensa itu APS-C ya atau Sony E-mount. Jadi emang recommended-nya itu pakai lensa yang support Sony E-mount. Untungnya memang walaupun kameranya kamera jadul, mounting lensanya itu enggak. Jadi tetap bisa dipasangin lensa-lensa semi profesional ataupun lensa profesional sekalipun coy. Secara bawaan dia juga bisa dibeli bareng lensa kit Sony yang 16-50mm yang sampai sekarang itu gue masih pakai buat ambil b-roll di video-video gue. Bodinya juga dia full metal ya, jadi tetap kerasa premium dan pastinya lebih durable dibanding kalau misalnya bodinya ada mix plastik. Dan khusus yang warna silver kayak yang gue punya ini, finishingnya juga cakep. Jadi sekilas kelihatannya tuh tetap kayak kamera zaman now gitu. Untuk portnya dia ada port micro HDMI buat monitoring dan micro USB buat kirim data atau ngecas kameranya. Tapi di kamera ini tuh nggak ada jack audionya yang menjadi kekurangan besar buat para konten kreator kayak gua. Jadi ya kalau misalnya gua mau rekam audio pakai kamera ini, terpaksa ya harus rekam audionya pakai device eksternal kayak misalnya yang sekarang gua lakukan ya, gua pakai mic condenser yang gua colok ke PC atau misalnya gua lagi pengen ngerekam audio pakai mic wireless itu gue harus colok mic wirelessnya ke HP. Cuman Sony itu setahu gue ada mikrofon yang bisa dipasang ke hot shoe-nya ya, jadi tetap bisa rekam audio pakai mic Sony ini. Cuman jadinya ya nggak universal gitu. Ngomongin hot shoe, Sony A6000 ini hot shoe-nya kayak hot shoe pada umumnya, jadi bisa di-mount macam-macam equipment. Kayak misalnya kalau gue itu nge-mount monitor eksternal buat rekam A-roll. Selain itu si Sony A6000 ini juga udah ada dedicated flash-nya yang bisa kalian pakai buat hunting foto-foto di kondisi low light atau di tempat-tempat gelap. Nah, kurang lebih untuk form factor-nya kayak begitu. Sekarang gue mau bahas soal speknya. Nah, untuk speknya dia itu udah punya sensor 24 megapiksel. Modenya juga cukup lengkap dengan mode manual yang cukup bisa dieksplor juga. Tapi sayangnya untuk resolusi videonya itu mentok masih di 1080p 60fps dan belum ada mode S-Log-nya. Jadi ya mau nggak mau kalau misalnya mau rekam video pakai kamera ini, itu harus pakai picture profile bawaan si kameranya. Tapi untungnya dia itu udah ada WiFi dan NFC-nya, jadi kalau misalnya kalian pengen kirim-kirim foto langsung ke HP, itu bisa pakai si aplikasi yang Sony Imaging Edge dan nggak perlu repot-repot copot-copot SD card kayak misalnya dari bawah sini gitu ya. Ini kan kalau misalnya pengen cepet bisa pakai SD card ini, tapi kalau misalnya nggak pengen repot, itu udah bisa pakai aplikasi. Untuk rekam video pun dia punya autofocus juga cukup bagus ya, lumayan cepet juga buat dapet titik fokusnya dan ada face tracking-nya juga. Cuman yang jadi kekurangan banget dari kualitas video Sony A6000 ini tuh low light-nya agak banyak noise-nya ya. Jadi kalau kalian perhatiin, b-roll gue yang nggak pakai lighting dan agak gelap, kalau ISO-nya gue paksain untuk jadi terang bakal kelihatan banget noise-nya. Satu kekurangan lagi dari Sony A6000 ini yaitu stabilization-nya itu jelek banget. Jadi kalau misalnya kalian pengen ambil video yang bergerak pakai si Sony A6000 ini, sangat amat gue sarankan untuk pakai gimbal ya.
Oke, paling segitu aja yang bisa gue jelasin soal si Sony A6000 in general. Sekarang gue mau bahas soal pengalaman pribadi gue pakai si Sony A6000 ini untuk bikin konten atau bikin video. Sebelumnya buat kalian yang mungkin pakai A6000 juga dan mau tahu settingan gue, di sini gue ada kasih settingan untuk file ekspornya dan white balance-nya. Karena cuma 2 settingan ini aja yang gue bikin paten dan gak gue ganti-ganti lagi. Nah, untuk pemakaian pribadi gue, itu gue punya 3 skenario. Nah, untuk skenario pertama, itu untuk rekam A-roll kayak begini ya, tapi bukan yang kayak sekarang banget, karena untuk sekarang ini gue rekam A-rollnya pakai HP supaya gue bisa ngasih lihat ke kalian si Sony A6000 ini sambil gue pegang gitu. Jadi biasanya gue rekam A-roll di studio gue dengan bantuan lighting gue ya. Di sini gue ada lighting Godox SL60W buat key lightnya, ada lampu payung gitu buat fill light, dan ada lighting ambient studio gue juga buat kasih warna warm vibes gitu ke videonya. Nah, untuk skenario yang ini gue pakai lensa fix manual Meike 28mm f/28 dengan settingan ISO di 320, terus shutter speednya di 1/50 dan aperture atau bukaannya itu di f/28. Untuk key lightnya juga gue nggak pakai 100% ya, paling cuma di 60% aja karena si lensa fix gue ini tuh bukaannya cukup gede. Nah, untuk menunjang skenario pertama ini, karena gue itu syuting A-roll dan gue nggak bisa ngelihat diri gue sendiri karena si layar kamera ini tuh nggak bisa dibalik ya, itu gue pakai monitor eksternal. Gue pakai monitor Filworld FW568 yang gue mount di hot shoe-nya. Dan untuk mic-nya ya gue antara pakai condenser mic gue yang gue colok ke PC atau pakai mic wireless yang gue colok ke HP. Nah, untuk skenario kedua itu untuk gue syuting B-roll di studio gue. Di sini gue pakai lensa kit Sony 1650mm dan biasanya gue cuma pakai key light 100% dan ambient lighting doang. Untuk settingan kameranya gue pakai ISO antara 320 sampai 500, bukaan di f/56 dan shutter speed di 1/50. Nah, untuk skenario ketiga itu untuk rekam B-roll yang di luar studio, yang artinya gue itu pakai lighting natural, lighting yang ada di lingkungannya lah. Dan biasanya kalau misalnya di skenario ketiga ini, gue itu cuma mainin aperture sama ISO-nya aja. Jadi kalau misalnya tempatnya terang itu aperture-nya gue kecilin, ISO-nya gue kecilin. Dan kalau misalnya agak gelap, ya mau nggak mau aperture-nya gue gedein dan ISO-nya juga gue paksain gitu, gue gedein juga. Nah, untuk semua skenario ini, gue rekamnya itu di settingan 1080p 25fps yang bisa diakses kalau misalnya kalian ubah mode kameranya ke mode PAL. Karena kan dia itu secara bawaan modenya NTSC, jadi harus diganti dulu ke mode PAL kalau misalnya pengen akses yang 25 dan 50fps. Dan untuk cara ganti dari NTSC ke PAL-nya, itu kalian bisa searching aja di YouTube. Karena ya waktu itu pertama kali gue pengen ganti modenya gitu ya, gue searching juga di YouTube. Nah, untuk hasil videonya itu sebenarnya kalian udah bisa nontonin video gue yang lain selain video yang ini ya, karena untuk video yang ini gue ingetin lagi gue syutingnya pakai HP untuk supaya bisa ngeliatin si Sony A6000-nya. Tapi kalian bisa lihat aja tuh video-video gue yang lain ya. Jadi itu basically hasil gambar video yang dihasilkan sama si Sony A6000 ini kalau misalnya pakai settingan yang udah gue sebutin tadi. Ya menurut gue sih untuk kualitas gambarnya di skenario pertama dan kedua itu cukup bagus. Walaupun ya kalau misalnya pakai kamera yang lebih baru lagi pasti bisa lebih bagus lagi sih. Tapi ya cukup lah ya. Bisa kalian nilai sendiri kalau dengan bantuan lighting, lensa fix, audio yang proper, dan kalau kameranya dieksplor cukup dalam, Sony A6000 ini masih capable buat produce video yang bisa dibilang cukup high quality, walaupun mentok di 1080p aja. Nah, kalau untuk foto, jujur aja gue pribadi pun jarang untuk explore ya. Jadi gue emang bukan suka foto-foto banget gitu ya. Gue lebih pakai kamera ini untuk video aja. Tapi paling gue pakai si Sony A6000 ini buat foto-foto thumbnail atau ya sesekali foto orang gitu. Gue bisa kasih lihat kalian hasil-hasilnya di sini. Dan untuk experience pribadi gue di Sony A6000 ini, ada dua hal yang bikin gue itu kesel banget kalau lagi pakai kamera ini. Yang pertama, Sony A6000 ini cuma bisa rekam video sampai 30 menit aja. Jadi kalau misalnya kalian pengen rekam video yang lebih dari 30 menit, itu harus dipisah filenya. Karena begitu dia nyampe 30 menit, dia akan berhenti ngerekam sendiri gitu. Jadi ya mau nggak mau harus mencet roll lagi. Dan yang kedua, Sony A6000 ini tuh gampang banget overheatnya cuy. Jadi kalau misalnya kalian lagi rekam video di luar gitu ya, atau di tempat yang nggak dingin, itu gue bisa bilang kalian itu cuma bisa ekspektasikan kamera ini untuk berfungsi sekitar 15-20 menit aja gitu. Karena gue jamin setelah 15-20 menit itu pasti kameranya overheat. Itulah kenapa AC di kamar gue ini selalu gue set antara temperatur 17 atau 18 derajat. Karena kalau enggak,
tiap gue syuting video ya, tiap gue pakai kamera ini itu pasti overheat terus coy. Udah gitu ya, kadang walaupun udah dingin sekalipun kamar gue nih ya, udah dingin, udah 17 derajat, ini kamera masih bisa overheat juga kalau kebanyakan dipakai. Jadi ya kurang lebih itu dia untuk personal experience gue pakai si Sony A6000 ini. Menurut gue sih kamera ini masih layak buat kalian yang pemula atau mau belajar kamera tapi budgetnya itu mepet. Karena harga si Sony A6000 ini kalau misalnya gue cek-cek di marketplace itu second atau bekasnya itu udah nyentuh di angka 4-5 juta aja. Dan kalau nggak salah gue pernah lihat yang udah sama lensa kitnya itu ada yang 5 jutaan. Cuman ya sekali lagi kalian udah dengerin plus minusnya kamera ini menurut gua, jadi kalian bisa ngejudge sendiri kira-kira layak atau worth it atau enggak gitu pakai kamera Sony A6000 ini di zaman sekarang. Kalau saran gue pribadi sih ya, kalau misalnya kalian punya budget yang agak berlebih, misalnya di angka 10 juta gitu ya, itu kalian lebih baik go for Sony A6400 aja atau Sony ZV-E10 yang Mark I. Karena gue pribadi pun rencananya mau upgrade dari kamera ini ke Sony ZV-E10 yang Mark I. Atau mungkin kalian ada saran buat gue ganti ke kamera lain? Coba komen di bawah. Oke, paling segitu aja sih yang bisa gue sharing tentang pengalaman gue pakai si Sony A6000 ini untuk konten dan bikin video di tahun 2024 ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dan semoga seenggaknya ada salah satu dari kalian yang kebantu dari video ini dan mungkin ngerasa, oke, Sony A6000, let's go. Harga 4-5 juta doang, gue bisa belajar kamera gitu kan. Dan mungkin aja gue bisa jadi konten kreator juga. Dan ya over time bisa upgrade ke Sony FX30 gitu kan. Paling segitu aja untuk videonya. Kalau misalnya kalian suka videonya silahkan like dan kasih tau ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian gak suka videonya silahkan kasih tau ke gue. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian gak kelewatan video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been your boy Tommy, and as always, peace out.